Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi dan sedikit sekali bukti-bukti yang dikemukakan dan sifatnya itu adalah kualitatif. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik, ya saya tetap konsisten sebagai seorang akademisi yang paham persoalan ini, tapi saya juga Saya Hotman Paris. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas umur capres dan cawapres telah menimbulkan kehebohan yang sangat luar biasa dalam sejarah peradilan di Indonesia. Dari segi pengalaman saya belum pernah ada putusan pengadilan di mana dalam putusan terang-terangan hakim malah menyerang hakim lain dalam putusan tertulis. Ya, ini suatu kehebohan yang sangat luar biasa. Apakah ini benar karena memang terlalu parah nuansa politik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin setelah rame di sosial media, Hotman Paris yang menanggapi gugatan Anies Baswedan sampai dia mengatakan bahwa permohonan gugatan Anies ini merupakan permohonan cengeng dan dianggap ngoceh. Jadi dianggap terlalu banyak bernarasi, berasumsi, dan melakukan dugaan-dugaan di saat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi kemarin. Sehingga banyak netizen akhirnya membuka jejak digital Hotman Paris, di mana Hotman Paris pernah mengomentari putusan MK soal batas usia capres dan cawapres. Sampai dia mengatakan, apakah MK alat politik kekuasaan? Saya Hotman Paris. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas umur capres dan cawapres telah menimbulkan kehebohan yang sangat luar biasa dalam sejarah peradilan di Indonesia. Inilah pertama kali dalam putusan hakim yang dissenting bukan hanya mendebat substansi, tapi terang-terangan menuduh bahwa perilaku dari hakim lainnya di luar batas nalar yang wajar. Belum pernah ada putusan pengadilan di Indonesia yang redaksinya seperti itu. Saya yakin karena Hotman jauh lebih senior dari seluruh hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. Dari segi pengalaman saya belum pernah ada putusan pengadilan di mana dalam putusan terang-terangan hakim malah menyerang hakim lain dalam putusan tertulis. Ya, ini suatu kehebohan yang sangat luar biasa. Apakah ini benar karena memang terlalu parah nuansa politik untuk putusan tersebut? Inilah Hotrum. Apakah MK alat politik kekuasaan? Tenang. Usia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Dengan demikian saya memiliki alasan berbeda dalam mengabulkan sebagian dari petitum pemohon, yakni berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan. Nah, jejak digital Hotman ini akhirnya banyak mengundang komentar dari netizen ya. Jadi sampai netizen mengatakan bahwa Hotman ini demi uang akan melakukan segalanya, tetapi dia buta terhadap fakta dan kebenaran. Jadi nanti kalau misalnya Hotman membela Gibran atas putusan 90 di MK, maka netizen mengatakan putar kembali video ini supaya Hotman bisa sadar melihat jejak digitalnya.
Jadi ada netizen juga mengatakan capek-capek sekolah hukum, tugasnya cuma menggiring opini publik, cocok jadi buzzer RP. Jadi setinggi apapun pengacara tetaplah pengacara, yaitu membela yang bayar kecuali mereka yang punya hati nurani. Kita bisa bayangkan ya, untuk sengketa Pilpres ini pengacara dari paslon 02 mencapai 45 orang, ya tidak mungkin itu gratis, itu pasti dibayar dan itu mungkin tidak murah ya, bisa ratusan miliar. Kalau kita lihat dari paslon 01 yaitu pengacaranya hampir 1000, itu adalah bagian dari inisiatif atau mereka rela memberi bantuan hukum kepada paslon 01. Nah, sampai Rocky Gerung juga mengomentari tentang pengacara amplop yaitu Hotman Paris. Saya nggak dengar pengacara yang kuat logikanya. Pengacara besar yang cincinnya 7 di sini, kalau begini ya. Tidak menyelesaikan perdebatan dengan argumen, tapi diselesaikan lewat transaksi under table. Amplop tukar amplop, bukan akal tukar akal. Kita nggak saksikan perdebatan di depan hakim, sehingga hakim juga tidak terpancing untuk belajar. Kalau ada perdebatan, hakim akan ikuti logiknya tuh. Di mana terjadi fallacies, di mana terjadi ad verecundiam. Oke, dalam hukum dikenal dengan ajas bahwa tindakan atau perbuatan bisa merupakan pengakuan. 2 kali 01 dan 02 mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran mendapat 01 dan 03 2 kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor. Ya, malah mereka pesta pora berdiri ya. Berdiri 01, 02, 03 berdiri, tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bu Koto bilang, dalam debat cawapres, berapa kali Gibran debat dengan cawapres 01 dan 03 itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kalau sekarang KPU disalahkan, jadi ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi menurut kami sih rada cengeng, gitu aja jawaban saya. Saya hanya mau mengulang lagi, di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan. Nah, apa yang disampaikan oleh Hotman tadi langsung dijawab oleh tim kuasa hukum dari Amin. Baik, terima kasih. Selamat malam kawan-kawan media sekalian. Ini kami bersyukur sekali, alhamdulillah, tadi Bawaslu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan publik. Pertama, kami bersyukur sekali bahwa Bawaslu mengakui. Jadi selama ini kalau ditanya kok tidak ada laporan, Bawaslu mengakui bahwa sudah banyak laporan yang masuk. Puluhan laporan, lebih dari 70 laporan sudah masuk dari kami, termasuk tentang penetapan pencalonan Cawapres 02 Gibran, sudah masuk juga laporan dari kami. Jadi kalau ditanyakan kenapa tidak pernah ada laporan, Bawaslu tadi sudah menjelaskan, artinya sudah resmi itu ada laporan. Lalu selanjutnya yang menyenangkan juga bagi kami adalah diakui juga oleh Bawaslu bahwa banyak laporan kami tidak ditindaklanjutin. Jadi itu juga sebagai bahan yang kuat bagi kami bahwa karena Bawaslu tidak menindaklanjutin, maka MK lah yang paling tepat untuk memproses ini. Itu hal yang penting yang tadi di Bawaslu sampaikan. Selama ini tim kuasa hukum dari Amin sudah banyak melaporkan ke Bawaslu termasuk dalam pencalonan Gibran. Makanya tadi kalau Hotman keluar masalah kenapa tidak dari dulu di saat debat maupun di saat penetapan calon, kenapa paslon 01 tidak merasa keberatan ya atau menolak pencalonan Gibran. Dan ini sudah dijawab bahwa dulu memang sudah banyak laporan yang dilayangkan ke Bawaslu, tetapi apa hasilnya? Bawaslu tidak bergeming apapun dan mandul ya, dan tidak bisa menggunakan kewenangannya terhadap begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh paslon 02. Nah, netizen juga membongkar jejak digital dari Yusril Iza Mahendra yang pernah dulu mengatakan
yang meloloskan Gibran cacat hukum serius, kata Yusril Iza Mahendra. Tapi saya kira putusan MK yang terakhir, yang keempat, yang nomor 90 itu memang mengubah peta politik secara drastis ya, karena memang membuka kesempatan bagi Pak Gibran untuk maju. Apakah Pak Gibran akan memanfaatkan putusan MK itu benar-benar maju atau tidak maju, ya kita serahkan kepada beliau. Kalau beliau mau konsultasi dengan keluarganya, ya tentu ya kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik, ya kita serahkan kepada beliau, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana di tengah-tengah kemungkinan reaksi yang makin meluas akibat dari putusan yang kontroversial ini. Berarti kepada Mas Gibran, kepada Paris itu belum membicarakan atau menyampaikan saran sebagai akademisi terkait problematika ini. Ya, kalau sekiranya besok atau hari ini ada pertemuan dan ketua-ketua partai akan diberikan kesempatan berbicara, saya akan menyampaikan apa yang saya pikirkan hari ini. Karena memang walaupun saya ketua partai, tapi saya tidak dapat melepaskan diri saya sebagai seorang akademisi dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya akademisi di bidang hukum tata negara. Saya tahu putusan MK itu problematik, saya tahu implikasi-implikasinya, dan kalau dilaksanakan bisa kontroversial, dan saya akan sampaikan itu kepada rapat koalisi, dan kita lihat nanti pandangan dari ketua-ketua partai yang lain, dan kita musyawarahkan. Andai pun dikatakan bahwa ya meskipun kontroversial kita jalan terus mengajukan Pak Gibran, ya saya sebagai anggota koalisi mengatakan ya saya menghormati putusan koalisi, karena dalam demokrasi itu kan orang yang kalah harus ikut orang yang menang. Ya, jadi kalau misalnya ada 9 orang mengambil keputusan, 7 orang setuju, 2 nggak setuju. 2 yang nggak setuju kan nggak boleh ngambek. 2 yang nggak setuju itu harus tunduk pada keputusan mayoritas. Jadi saya akan seperti itu. Saya tetap konsisten sebagai seorang akademisi yang paham persoalan ini, tapi saya juga terlibat. Saya akan konsisten yang pahami terhadap persoalan ini sebagai seorang akademisi, kata Yusril ya, bahwa keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran, yaitu keputusan nomor 90, dianggap cacat hukum oleh Yusril Iza Mahendra. Nah, sekarang bagaimana jejak digitalnya dibongkar oleh netizen ini? Sebaiknya nanti tim kuasa hukum dari tim Paslon 01 maupun Paslon 03, video ini mungkin bisa diputar lagi di MK. Sehingga mengulang lagi ya apa yang disampaikan oleh Yusril ini. Jadi apakah benar ya keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu dianggap keputusan mutlak dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Padahal dari Paslon 02 sendiri sudah menyatakan, yaitu Yusril, bahwa cacat hukum. Baik, coba kita dengar ya. Ini komentar dari Ferry Amsari terhadap pilihan paling netral ya untuk gugatan yang terjadi di MK seperti apa? Apakah memang harus pemilu ulang? Saya pikir sangat penting ya untuk mengklarifikasi argumentasi dan dalil-dalil hukum yang mengemuka di dalam persidangan, terutama soal politik gentong babi. Ada pemahaman bahwa bansos boleh, ya memang boleh, tapi yang tidak boleh adalah mempolitisasi bansos untuk kepentingan elektabilitas, dan itu yang menjadi indikasi bahwa pemilu ini berlangsung secara curang. Oleh karena itu ya dibuktikan kepada menteri-menteri yang mungkin terlibat di dalam proses gelontornya dana bantuan sosial. Atau bukan tidak sekedar itu kan, politik gentong babi, misalnya naiknya gaji KPU dan Bawaslu kenapa mendekati pemilu, kenapa gaji militer dan gaji Polri juga naik, PNS naik gitu ya. Hal yang biasa lumrah terjadi di era Orde Baru kan itu. Nah itu juga perlu untuk diungkap. Bagi saya penting keberadaan mereka, dan mudah-mudahan tidak ada perintah selain perintah konstitusi untuk melindungi konstitusi, bukan perintah presiden untuk melindungi kecurangan pemilu ini untuk tidak dibongkar.
Nah, kalau misalnya 4 menteri itu nggak hadir, sebenarnya MK ada upaya paksa nggak? Oh, udah ada upaya paksa. MK bisa memerintahkan itu untuk hadir di dalam persidangan. Dari 02 itu bilang upaya memanggilkan menteri itu nggak penting karena katanya itu dalam istilah hukumnya itu siapa yang menggugat itulah yang membuktikan. Nah, sebaiknya 02 belajar lagi hukum acara MK. Beban pembuktian tidak hanya ada di pemohon, di hakim juga ada beban pembuktian. Jadi beda ini, MK itu menggabungkan berbagai konsep hukum acara. Itu bisa dilihat di buku hukum acara Prof. Anwar Siahaannya. Penjelasan kenapa pilihan MK soal beban pembuktian itu cukup beragam. Sifatnya aktif dan bahkan kan misalnya kalau mengatakan bahwa mari kita buktikan sebuah undang-undang itu bermasalah. Nah, di mana beban pembuktiannya? Di pembuat undang-undang. Begitu juga misalnya beban pembuktian bahwa ini berlaku curang. Beban pembuktian salah satunya ada di penyelenggara pemilu. Jadi mungkin kebiasaannya berperkara pidana agak dikurangi sedikit dengan berperkara. Kalau juga bansos itu melibatkan Presiden Jokowi, artinya majelis bisa loh memanggil Presiden. Terpancing ya, maksudnya. Saya pikir karena salah satu subjek hukum yang dibicarakan dari persidangan, bahkan sebelum persidangan, bahwa salah satu yang terlibat mengatur berbagai kecurangan pemilu adalah Presiden adalah orang yang dituduh, maka tentu saja dia diperbolehkan dipanggil oleh hakim maupun oleh pihak-pihak, apakah di dalam persidangan atau melalui proses yang lain. Nah, ini kan selalu begini, Presiden selalu berupaya menghindarkan untuk mengungkap kebenaran. Dia selalu menggunakan komentar-komentar pendek ya, itu bukan urusan saya tidak tahu. Padahal semua orang tahu kekuasaan Presiden itu amat luas, gitu ya. Apalagi yang berkaitan dengan proses itu. Bukankah ini kabinetnya yang bayangkan kalau kabinetnya dianggap membantu Presiden menurut pasal 17 Undang-Undang Dasar. Pertanyaannya, pembantunya bergerak atas nama siapa? Kan atas nama Presiden. Oleh karena itu, sebagai subjek hukum utama yang dituduh, mestinya Presiden dapat diadili atau dihadirkan di dalam proses persidangan di MK. Saya dapat dihadirkan. Kan setiap orang bisa dipanggil. Presiden orang, ya. Setiap lembaga negara, pimpinan lembaga negara bisa dipanggil dengan pimpinan lembaga negara, lembaga kepresidenan adalah Presiden. Pimpinan menteri siapa? Presiden kan. Tadi yang soal TSM kan Pak Ferry nyinggung maksudnya itu MK yang menentukan. Jadi selain berarti sepakat maksudnya MK itu tidak memutuskan perselisihan suara tapi juga kecurangan TSM gitu. Iya, pertanyaannya emang ada di Undang-Undang 7 2017 melarang MK untuk menjelaskan hasil itu dihasilkan dari kecurangan TSM? Tidak ada. Yang disebutkan dalam undang-undang itu satu, kewenangan prosedur perkara TSM prosedural adalah Bawaslu, dan MK perkara hasil. Sama sekali tidak ada pelarangan MK membongkar kecurangan hasil melalui logika kecurangan dilakukan secara TSM. Ini kan tafsir-tafsir di luar tafsir Mahkamah Konstitusi. Terus menurut Pak Ferry sendiri dari MK itu sebenarnya bisa memutus misalnya hasil putusan itu pemilu ulang. Mereka kan kalau mengatakan ini curang, kan mereka juga tidak mungkin kadang dalam ruang tertentu mendalilkan ini milik suara kubu yang lain. Pilihan paling netral adalah melakukan pemilu ulang. Jadi misalnya ini suaranya curang segini untuk pasangan 02, lalu dia pindahkan 01 atau 03 langsung, kan tidak juga bagus. Kecuali dia ada data valid, bahwa bukti valid ya, bahwa itu memang suara milik kubu yang lain. Tapi kalau dia tidak punya data yang valid, ulang. Kalau menurut Ferry sendiri prediksi putusannya gimana? Prediksi lagi. Kalau tadi kan 4-3 MU Liverpool. Apa ya? Kalau saya melihat sepanjang hakim terpanggil, Hakim Nuraninya dengan berbagai peristiwa yang sangat terbuka, saya yakin pemilu ini akan diperbaiki melalui putusan MK, salah satunya melalui pemilu ulang. Skornya mungkin mudah-mudahan 5-3. Sekarang ini terakhir, saya dengar konteks KPU kan Kapolres kan juga dapat sanksi lagi di MK, tapi dia cuma teguran tertulis. Nah itu sebetulnya MK itu
sanksinya berjenjang ketika kemarin udah dikasih sanksi berat, pencopotan segala macam, ini sekarang kalau konteksnya gimana sih? Konteksnya beda ini ya, objek hukumnya ya. Satu, objek hukum pertama soal objek kepentingan dia dan keponakannya dan orang-orang yang berkaitan dengan itu. Lalu yang kedua adalah dia tidak nyaman dengan putusan MK sebelumnya dan dia dianggap melanggar etik sebagai seorang hakim, tidak dengan bijaksana mempermasalahkan putusan MK sebelumnya. Dia tidak akan digugat sebelum Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.